Halo semuanya, selamat datang di podcast Mandiri Lelang. Di podcast ini, kita akan bantu kamu untuk dapat rumah impian dengan cara realistis dan cerdas. Nah, perkenalkan, aku Erni Parwati yang akan mengumpas tuntas gimana sih caranya beli aset lelang itu. Dan sebenarnya sekarang ini kita lagi ada program besar loh, itu Mandiri Lelang Festival 2025. Nah, sekarang aku tuh nggak sendirian loh di sini. Kita bersama Mas Udin. Oke, Mas Udin ini juga dari Bank Mandiri sebagai yang punya program Mandiri Lelang Festival nih Mas ya. Oke. Dan di sini juga ada narasumber menarik kita, yaitu dari Bapak Ibu Ola Rich Property. Selamat datang Pak Rizal dan Bu Ola. Selamat datang. Oke, halo. Oke, terima kasih. Bu Ola, jauh nggak sih ke sini Pak Rizal? Jaraknya jauh. Oke, Bu Ola sama Pak Rizal sehat semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, kabar kita baik. Alhamdulillah. Dan Mas Udin. Dan sebelumnya kita terima kasih sekali loh buat Mbak Erdi sama Mas Udin dan suatu kehormatan buat kami Ola Rich Property diundang ke sini untuk menghadiri podcast Mandiri Lelang yang akan memberikan informasi penting buat bagi para pendengar, khususnya tentang aset properti lelang. Oke. Kita juga terima kasih banyak nih Bu Ola dan Pak Rizal. Sejauh ini Bank Mandiri sudah sangat dibantu nih sama Bu Ola dan Pak Rizal ya. Terutama Ola Rich tuh juga luar biasa sekarang sudah membawa banyak aset lelang untuk Bank Mandiri sudah closing gitu. Dan kemarin juga saya spill dikit mungkin untuk pembukaan freezingnya, Bu Ola udah closing kemarin ya. Di aset luar biasa sekitar 1 miliar lebih ya Bu ya. Alhamdulillah, itu berkat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dan teman-teman Bank Mandiri semuanya yang buat Ola Rich bisa seperti saat ini. Mantap. Oke, mungkin selanjutnya saya mau ngobrol nih sama Mas Udin nih. Mas Udin, sebenarnya kalau untuk Mandiri Lelang Festival tuh apa sih sebenarnya Mas? Dan gimana sih perbedaannya sama lelang-lelang biasa? Apa sih Mas? Teman-teman mau denger nih tentang Mandiri Lelang. Ya, makasih Mbak Erni. Jadi banyak yang nanya-nanya nih. Jadi mengenai Mandiri Lelang Festival ini, sebenarnya ini semacam rangkaian acara gitu Pak. Gitu. Jadi kami Bank Mandiri khususnya lelang gitu, kita mengadakan acara dalam rangkaian festival. Jadi nanti kita ada beberapa macam ini nih agenda nih. Jadi gitu. Jadi kesempatan baik untuk kita investasi nih, menarik karena ada kita kerjasama dari berbagai macam stakeholder nih. Ada dari KPKNL, dari CSI, agen properti. Menarik ya Bu, Pak. Sangat menarik. Sangat menarik. Kayaknya memang Bank Mandiri ini yang selalu setiap tahun mengadakan ya Mandiri Lelang Festival ya Mas Udin ya. Dulu kita namanya Gema Auction Pak. Dulu. Betul ya Mas Udin. Terus sekarang Mandiri Lelang Festival sebenarnya baru 2025 ini atau tahun-tahun sebelumnya juga ada sih Mas? Tahun kemarin kita malah sempat ada setahun 2 kali ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Nah tahun ini kita sekali di agak-agak akhir tahun nih biasa nih. Jadi kalau bank nih agak padat nih di akhir tahun gitu biasa. Jadi kita coba posting kita aset-aset kita yang masih sebenarnya banyak nih, kita di dalam Mandiri itu kita punya banyak aset. Nah kita munculkan semua di Mandiri Lelang Festival. Jadi ada aset properti, ada kendaraan juga Pak. Karena kita bareng sama MTF sama MUF juga Pak nanti. Jadi kita lelang bareng, terus ada program-program juga gimmick lah biasa seperti itu. Nah nanti buat agen properti nih. Nah ini yang ditunggu ya. Kayaknya ada berbedanya nggak nih untuk para teman-teman agent di MLF ini nih Mas Udin? Ini sebenarnya belum resmi kita bisa spill ya Pak ya. Cuman ya nanti kita pas bisa kita sampaikan pas acara ada broker catering Pak. Tapi ada sesuatu yang menarik lah Pak gitu, semacam reward gitu buat agen properti untuk agar lebih bersemangat gitu. Oke, ditunggu. Kabar baik ya. Tapi kita diundang nggak? Oh diundang lah pasti. Ola Rich sekarang menjadi top agent nomor 1. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Ola Rich. Alhamdulillah. Oke. Nah sebenarnya nyambung sama Mas Udin yang tadi jelasin nih Pak Rizal dan Bola. Ini kan tentang Mandiri Lelang Festival. Yang intinya sebenarnya walaupun tanpa MLF ini, Mandiri pun juga udah sering melaksanakan lelang gitu. Betul kan ya. Sekali. Nah tapi kan yang membedakan nih sebenarnya dari yang Mas Udin jelaskan adalah kita punya banyak variasi
aset gitu. Dan lelangnya serentak bersamaan di seluruh Mandiri dengan anak perusahaan. Nah sebenarnya kan intinya lebih banyak yang dilelang oleh Bank Mandiri di MLF ini gitu. Saya mau nanya nih sama Bu Ola sama Pak Rizal nih sebenarnya, dengan cara Bapak Ibu jualan selama ini closingnya udah banyak. Nah itu banyak nggak sih Pak Bu yang masih skeptis atau awam tentang lelang, dan gimana caranya Bapak sama Bu Ola sama Pak Rizal tetap closing di tengah-tengah skeptisnya orang tentang lelang gitu, masih takut gitu loh. Gimana tuh Bu Ola? Tantangannya gimana gitu Bu maksudnya? Kalau skeptis tentang lelang itu, apalagi kalau misalnya orang mendengar kata lelang itu udah konotasinya negatif. Sebagian besar tuh orang-orang belum ngerti tentang lelang. Lelang itu yang pertama nih, yang paling mereka sering, lelang itu ribet banget pengurusannya. Betul Bu. Dari dokumen after lelang, yang lelang ngebitnya gampang, tapi setelah menang lelangnya ngurusin dokumennya gitu. Itu yang paling mereka hindari lah gitu. Terus yang kedua, pengosongan. Kalau misalnya rumahnya dihuni debitur tuh gimana cara mengosongkannya. Terus kalau misalnya nggak tega Bu Ola ngusirnya gitu, ya kita kan adalah triknya dari Olarit, punya mitra juga. Adalah triknya. Maksudnya kita tapi punya, menarik nih Bu. Iya, kita punya mitra lah untuk melakukan pengosongan. Tapi itu akhir, sebelumnya kita dari sisi humanis dulu lah ke debitur secara musyawarah biar enak gitu. Ya, benar sih apa yang disampaikan oleh Ibu Ola tadi. Jadi memang lelang itu sebenarnya sih menarik ya. Menarik karena apa? Karena harga jualnya setengah di bawah harga pasar. Nah, tapi memang konotasi dari investor atau calon buyer nih, lelang itu biasanya sih bermasalah. Nah, ini karena kan nggak mungkin dong harga murah tapi nggak ada something wrong-nya seperti itu. Nah, betul. Jadi disinilah tantangan kita sebenarnya, challenge kita bahwa yang namanya lelang itu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Kalaupun ada masalah, yang penting kita bisa mitigasi risikonya. Nah, mantap sekali. Ya kalau memang terjadi masalah kan nggak mungkin Olarit closing terus ya. Karena walaupun aset lelang itu dihuni, nyatanya Pak 80% yang laku lelang adalah yang dihuni Pak. Gitu. Jadi memang sekarang masyarakat tuh udah cerdas ya Pak. Calon buyer atau investornya Olarit sendiri juga bukan orang sembarangan ya Pak ya. Kan yang beli lelang itu pasti punya uang dan punya keberanian untuk menghadapi itu. Tapi tenang aja Bapak Ibu, mungkin teman-teman di sini kalau ada yang mau beli aset lelang tapi dihuni, Olarit juga bisa bantu ya. Oke, siap. Mungkin selain skeptis tentang lelang gitu ya. Kalau misalkan tips and triknya itu Pak, Bu, kalau untuk kendaraan sendiri, kan ini kan juga MLF kan lelang kendaraan juga ya. Tapi punya anak perusahaan kami Bapak Ibu. Pernah nggak sih ada klien yang tanya ke Pak Rizal sama Bu Ola, ada nggak sih lelang kendaraan gitu? Sebetulnya sih memang fokus utama Olarit Property itu kan memang lelang rumah. Gitu. Kita belum merambah namanya lelang kendaraan. Tapi banyak yang menanyakan kita, Olarit tolong dong lelang kendaraan, informasinya kita selalu kalah nih gitu. Itu kalau yang mengadakan lelang.go. Nah tapi di Bank Mandiri tadi informasinya ada yang mereka mengadakan di Mandiri Tunas ya, kalau nggak salah mengadakan lelang kendaraan. Nah itu boleh juga ke depannya next Olarit akan mengadakan lelang kendaraan. Gitu ya, ekspansi. Itu menarik sebenarnya ya Bu Yola. Yang ditanyakan oleh klien tuh banyak banget. Nah sebenarnya kembali lagi ke Mandiri Lelang Festival sendiri, selain eventnya memang serentak dan setiap tahun dilakukan oleh Mandiri, itu kan juga banyak keuntungan yang didapat oleh customer ya, oleh nasabah atau peminat jika beli lelang kita gitu. Nah sebenarnya banyak nggak sih Bu Ola sama Pak Rizal nih yang menanyakan emang kalau lelang tuh keuntungannya apa selain harga murah gitu Pak? Selain harga murah, gimana tuh? Ya, jadi begini, kalau rumah lelang itu kan kalau kita kan tahu sekarang ini kan kondisi ekonomi lagi lesu ya, sedang susah gitu. Nah jadi memang kalau orang dengan kondisi lesu ini begitu melihat ada di medsos gitu ya, ada di di IG, kok ada harga rumah di Jaksel harganya setengah dari pasaran, betul. Wow, itu kan paling nggak tertarik dulu ya Pak. Iya, mereka tertarik banget seperti itu kan. Nah, jadi ini yang sebenarnya menjadi daya tarik buyer untuk
pengen tahu lebih jauh ya. Betul. Nah, jadi di samping harganya murah, ini kalau yang namanya rumah lelang itu kan dia kan membeli kan sebenarnya orang bilang ribet, padahal nggak ribet. Kenapa? Karena Sangat mudah. tidak melalui penjual. Oke, Nah, betul Pak. Jadi yang selalu menjadi pertanyaan buyer, Pak itu nanti gimana hubungannya dengan si penjual? Nah, debitur ya Pak, debitur ya. Padahal ya debitur. Padahal sebenarnya itu AJB-nya sudah diganti dengan Risalah lelang. Jadi itu yang simpelnya Dan pembelian itu legal. rumah lewat lelang. Legal secara hukum ya Pak. Nah, legal. Betul. Jadi tata cara penjualan properti yang legal secara hukum selain AJB ya via lelang itu Iya ya Pak. lelang itu Iya. gitu. Dan Jadi juga ini yang sebenarnya banyak buyer yang belum tahu kan atau mungkin belum paham. Jadi mungkin dia pikir balik nama itu hanya dengan AJB. Padahal Betul. sebenarnya yang risalah lelang itu lebih simpel dan lebih praktis. Betul. Gitu. Memang risalah lelang itu adalah pengganti AJB ya Pak ya. Iya. Pengganti AJB, jadi para pembeli kita ini nggak perlu lagi tanda tangan notaris Iya. bersama penjual atau dengan pembeli gitu. Iya, betul. Enaknya itu kalau dari risalah lelang bisa langsung baik nama Baik nama. ke BPN. Itu yang sebenarnya kelebihannya kalau ikut lelang ya Pak ya. Betul. Selain murah udah pasti, kalau Pasti nggak murah murah. jangan ngambil lelang. Iya. Ya. Selain murah dan bisa langsung balik nama. Balik nama. Ya memang ada yang dihuni, ada yang kosong ya Iya. Bapak Ibu. Cuman sebelumnya aku juga mau sedikit tanya nih, Olaritz kan umurnya usianya tuh berapa sih Bu? Soalnya nih udah closingnya gede-gede banget nih Bapak Ibu. Saya Kayaknya luar biasa kayaknya. mengalahkan agen properti yang sudah lama Aduh. berdiri gitu maksudnya. Mengalahkan agen-agen yang Yang sudah ternama. yang lama, dan Olaritz nih calon-calon ternama yang luar Aduh, biasa. alhamdulillah, Iya. masya Allah. Usianya udah berapa lama nih Bu? Olaritz itu sendiri berdiri kurang lebih 1 tahun ya. Wow. Tapi pengalaman baru. tunggu dulu, pengalaman kita di dunia lelang udah berpuluh-puluh tahun. Oh, gitu. gitu. Kami sendiri khususnya saya, Bu Ola dan Pak Rizal ini terbiasa membeli rumah lelang gitu. Oke. Untuk diinvestasi dijual lagi. Jadi kami insya Allah paham lah yang namanya proses lelang, yang dari namanya datang ke KPKNL waktu zaman dulu-dulu tuh kan mesti datang ke KPKNL langsung. Yang kedua close bidding. Nah, baru sih benar. sekarang nih open bidding. bidding. Jadi Open bidding, jelas, betul. kelihatan transparan. Lebih Oke. enak sekarang. Betul. Gitu. Jadi nih teman-teman semuanya, word of mouth marketing nomor 1 sebenarnya adalah testimoni si pembeli lelang sendiri. Nah, ya itu Bu ya. dia. Jadi gimana caranya agent itu bukan cuma hanya jualan, tapi juga merasakan ya Pak. Iya. Gimana beli lelang. Benar. Ternyata Pak Rizal sama Bu Ola dulu investornya lelang ya Pak ya. Iya. Jadi Jadi- makanya kan karena kita sudah hampir 10 tahun ya kita bermain di rumah lelang. Jadi makanya kita paham sekali. Jadi dari mulai buat akun lelang, Betul. bagaimana menang lelang, bagaimana kiat supaya bisa menang lelang, terus after lelangnya kita bagaimana membantu dokumennya cepat keluar, Iya. kemudian menyelesaikan dokumen di BPHTB di Bapenda sampai namanya balik nama. Balik nama. Jadi kita sangat berpengalaman di situ. Iya, Nah, jadi sampai- alhamdulillah iya. sih. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah, ya. Jadi- Berpengalaman ya. Jadi teman-teman yang sudah pernah hire kita ya, hire Olaritz Property itu Luar biasa ya Iya. Pak. Mempercayakan kayak trust ya Pak ya, Iya. karena udah berdasarkan experience. experience Gitu. tadi seperti itu, benar. Oke, bukan cuma hanya jago jualan, tapi juga sebagai pembeli lelang ya Iya. Pak yang merasakan itu. Tapi mungkin juga ini satu sih Bu Erni. Mm-mm. Olaritz itu nggak cuma hanya ada list rumah lelang saja, tapi kita selalu memberikan edukasi Oke. buat follower-follower kita nih, apa itu lelang, after lelang, apa itu ya segala macam dunia perlelangan, kita selalu mengedukasi buyer kita gitu. Betul. Jadi mereka nggak hanya mendapatkan list rumah, tapi mereka juga terinformasi, oh ini tata cara lelang, Oke. oh begini proses balik nama, oh Iya. jadi mereka ya sedikit banyaknya Terbantu ya. Bu, ya? terbantu. Sangat terbantu dengan Iya. agent. Betul sih Bu, karena memang saya merasakan sendiri, kami Bank Mandiri, saya bersama Mas Udin, itu punya keterbatasan. Iya. Jadi kita hanya memang bisa menjual aset lelang. Iya. Tugas Bank Mandiri sampai memberikan sertifikat asli kepada pembeli, Iya. gitu, kepada calon buyer gitu. Oke. Cuman yang mengurusi pra atau pasca kan sebenarnya kebanyakan agent, Iya. gitu. Maka dari itu kita selalu memberikan rekomendasi bagi para pembeli lelang yang tidak bisa pengosongan jika asetnya dihuni, pasti kita akan arahkan untuk pengosongan bersama agent, Ya, gitu. Agentnya rekanan, dan Olaritz adalah
salah satu sayap marketing kami Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Luar biasa dedikasinya. Saya harap mungkin kedepannya bukan akan bertumbuh makin luas ya Pak Olaritz ya. Amin. Mau buka berapa franchise Pak? Bukan berapa cabang nih. Kita kuatkan dulu akarnya. Iya, Kita kuatkan dulu. Mau join nih. Kayak Mas Udin juga bentar lagi mau. Kalau saya tunggu nih Pak Rizal Bu Ola closingan puluhan belasan Aduh, M-nya. amin ya Allah. Oke. Mungkin tips and triknya kan itu ya. Mungkin sekarang aku mau tanya nih ke Mas Udin nih terkait Mandiri Lelang Festival. Nah, mungkin sebenarnya dampaknya Mandiri Lelang Festival dengan pelaksanaan lelang kita itu sebenarnya apa sih? Mas Udin? Gini sih kurang lebihnya paling Mbak. Jadi kalau misalkan kami kan biasanya memproses lelang itu kan memang daily ya gitu, business as usual ya. Tapi di Mandiri Lelang Festival ini kita agak effort lebih gitu. Jadi ada harga-harga juga yang kita turunkan di bawah harga pasar. Jadi tentunya harganya menarik Pak, menarik gitu. Jadi harganya menarik, asetnya banyak pilihannya gitu. Terus juga ada gimmick-gimmick reward pemanis lah seperti itu Pak. Termasuk tadi yang saya sampaikan untuk agen properti gitu. Oke, punten nih Mas Udin. Jadi MLF ini kan program ya. Itu Mandiri Lelang Festival kita adakan dari bulan Agustus kemarin sampai bulan November sebenarnya. Oke, jadi hampir nanti bisa jadi sampai Desember ya. Sampai Desember mungkin gitu. ya. Berarti kalau teman-teman agent nih senangnya ada komisi spesial berarti nih ya. Tadi yang kita nggak bisa spill harganya, cuman yang jelas beda dari biasanya. Ada. Jadi ada beberapa menarik sekali. Sangat menarik ya. Jadi ada beberapa tiering yang kita tingkatkan sih Pak. Spillnya. Jadi boleh di spill dong buat teman-teman agent yang lainnya. Jadi ada beberapa reward yang nantinya kita tingkatkan. Jadi mantap ya, Pak, teman-teman agen bisa memasarkan untuk aset-aset yang nilainya mungkin puluhan miliar gitu. Betul. Karena memang aset lelang kita jauh lebih banyak, dari yang paling rendah itu 50 juta Pak sampai 50 miliar pun ada gitu. Sebenarnya teman-teman agent Olaritz nggak habis-habis jualan aset bank kita aja gitu ya. Hanya satu Bank Mandiri itu asetnya banyak banget. Kita fokus ke Bank Mandiri saja. Oke, benar. Jadi Mandiri Lelang Festival ini Mas Udin frekuensinya jauh lebih banyak berarti lebih banyak yang cuan juga murah ya. Turun dari pasar harga pasar ke likuidasi. Gitu. Jadi kita juga kolaborasi percepatan dengan KPKNL juga sih Mbak. Jadi sebelumnya KPKNL tuh apa sih Mas sebenarnya? Jadi kita kan untuk lelang itu kan kita di KPKNL kan Pak. Mungkin Bapak juga sudah tahu gitu. Jadi kan kita punya kendala juga tuh. Misalkan untuk di KPKNL kita mendapatkan tanggal kan nggak banyak gitu. Nah tapi kita juga pendekatan juga dengan KPKNL dan DJKN gitu. Jadi supaya ada percepatan seperti itu. Nah harapannya sih di MLF kali ini tuh kita bisa banyak pilihannya gitu Pak. Jadi teman-teman agen juga leluasa memasarkan dan investor juga pilihannya banyak gitu. Pantesan ya pas lihat listnya itu harga-harga rumah di mayoritas yang sering ditanyakan pasti daerah Jakarta Selatan ya. Itu dari harga berapa turunnya langsung pluk harga likuidasi. Betul. Menarik banget ini yang follower Olaritz pasti langsung kaget. Mana ada rumah di Jakarta Selatan luas ada 2.000 hampir 2.000 itu cuma 15 M, rumahnya cakep banget dan kosong. Betul, mantap ya. Dan gimana Pak Rizal tuh kira-kira dari klien Pak Rizal sendiri yang selama ini sering ditemuin, apa sih Pak sebenarnya yang paling jadi concern selain misalkan pengosongan, harganya murah gitu Pak? Sedikit dong Pak, sebenarnya saya tuh butuh spill tips and trick tambahan closing gitu ya. Pertama mengutamakan aset kita nih Pak, Mandiri gitu. Ya kalau kita sih memang kami lebih memilih asetnya Bank Mandiri. Karena gimana ya, kalau Bank Mandiri itu teman-temannya itu mereka sangat welcome. Jadi sangat informatif. Jadi kadang-kadang kalau kita telepon mereka tuh cepat memberikan respon. Pertama ya. Yang kedua itu kalau yang aset-aset dari Bank Mandiri itu cepat prosesnya. Begitu ada buyer yang serius ya, buat surat minat, lelang, menang, selesai. Nah ini yang membuat kita tuh jadi motivasi Pak. Tidak bisa lain hati. Pengen ke Bank Mandiri terus. Seperti itu yang daya tariknya aset-aset Bank Mandiri ya buat kita sebagai Olaritz Property. Nah, coba kalau yang tadi kiat-kiatnya mungkin ini
memang kita selalu memberikan, tadi Bu Ola udah sampaikan bahwa kita selalu memberikan informasi ya, informasi yang tadinya mungkin banyak yang belum tahu tentang lelang. Nah itu. Nah kemudian yang kedua itu adalah kita juga